akan memulai kegiatan pembelajaran kita, Ibu mau salah satu bisa memimpin kegiatan pembelajaran dengan memimpin doa. Siapa? Yolan? Silakan. Baik, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu wajib yang dipimpin oleh Maria. Maria, persilakan. Axel Fidelis, hadir Bu. Irene, hadir Bu. Angelus, hadir Bu. Ayen Dirga. Nah, pada hari ini kita akan mengenal konsep dasar berpikir komputasional. Ya. Apakah anak-anak kami pernah merasa bingung saat menghadapi masalah besar? Misalnya, kamar berantakan sekali dan kalian harus mencari suatu mainan yang hilang. Atau contoh, si Aristan kehilangan buku di kelas ini. Itu adalah satu masalah. Nah, kira-kira bagaimana cara Aristan untuk menemukan bukunya yang hilang? Nah, Ibu tanya sekali lagi, kira-kira Aristan, kalau masalah yang kamu hadapi, misalnya kehilangan buku di dalam kelas, dengan keadaan kelas sangat berantakan, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Hah? Membersihkan kelas. Apa lagi? Bagaimana caramu supaya kamu bisa menemukan buku? Coba berdiri dulu. Bagaimana? Memberitahukan kepada guru. Nah, apa lagi? Ada teman yang lain bisa apa? Kira-kira bagaimana cara si Aristan mengatasi masalah ini? Bagaimana caranya dia mencari, menemukan bukunya yang hilang? Berdiri. Kepada teman. Hah? Kepada teman. Menanyakan kepada teman. Ada lagi yang lain? Nah, baik. Jadi melalui pembelajaran pada saat ini, ya, pertama tadi kita akan memahami apa itu konsep berpikir komputasional dan memahami dapat menyelesaikan masalah dengan memahami dan menerapkan 4 prinsip berpikir komputasional. Itulah tujuan pembelajaran kita. Kita teruskan. Berpikir komputasional ini adalah cara cerdas untuk memecahkan masalah seperti komputer. Berpikir komputasional adalah cara seseorang untuk menyelesaikan permasalahan ataupun persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Nah, dengan demikian, berpikir komputasional
dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia. Nah, berarti berpikir komputasional ini adalah cara manusia untuk menyelesaikan masalah, ya, layaknya seperti komputer. Setiap kita pasti mengalami masalah. Pernah tidak? Pernah ya? Ada kami pernah mengalami masalah. Nah, jadi ada 4 pilar, ada 4 prinsip berpikir komputasional. Ya, ada 4 prinsip dalam menyelesaikan masalah, dalam berpikir komputasional. Yang pertama adalah dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Ketiga, abstraksi dan algoritma. Keempat prinsip ini sudah tersusun secara sistematis. Ya, ini adalah langkah-langkah di dalam menyelesaikan masalah. Apa manfaat berpikir komputasional? Manfaat berpikir komputasional yang pertama, melatih kemampuan berpikir logis dan sistematis. Kedua, membantu perencanaan sesuatu dengan lebih efektif dan efisien. Ketiga, membuat kita menjadi pemecah masalah yang lebih baik. Sekali lagi, ada 4 prinsip berpikir komputasional. Yang pertama apa? Dekomposisi. Yang kedua, ketiga, abstraksi. Keempat, algoritma. Keempat prinsip ini adalah metode kita dalam memecahkan masalah, dalam menghadapi tantangan. Ya, simak videonya ya. Ini adalah contoh berpikir komputasional di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini dekomposisinya. Nah, kita menyiapkan alat, bahan, bumbu, data. Apakah ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kata kunci cinta. Tidak ikut, ada cinta, cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semua. Nah, itulah yang memberikan lembar kerja anak-anak kami. Ya, silakan dibahas nanti. Tulis nama kelompokmu. Nah, sebelumnya ibu jelaskan dulu, Ibu jelaskan dulu ya. Ini adalah lembar kerja, ya. Kita akan menjadi detektif. Di sini ada masalah yang perlu kalian baca di sini. Nomor 3 ada cerita detektif boneka hilang. Ada kan? Nah, silakan kalian baca. Ada yang tidak dipahami? Ibu begini, Bu. Itu ada sak. Siapa yang Ibu siap.
memperlihatkan tentang kerja kami apa selanjutnya. Saya bernama Wanda. Saya Aksel. Saya bernama Rizkan. Cerita detektif boneka hilang di kelas 5 hari Senin pagi. Budi menemukan bahwa boneka kelinci yang selalu ditempatkan di rak pojok kelas telah hilang. Guru minta Budi menjadi detektif boneka untuk menemukan boneka tersebut. Elemen masalah adalah boneka kelincinya, terutama Budi menyusun algoritma. Itu langkah pertama, mulai 2 pergi ke perpustakaan, 3 pergi ke kantin, 4 pergi ke lapangan. Perintah menggunakan cari jejak kertas merah, 2 periksa kursi tergeser, 3 cari jejak kaki kiri. Inilah presentasi dari kami. Terima kasih. Apakah ada teman-teman kelompok lain yang mau menanggapi, memberi pertanyaan atau masukan? Ada tidak? Ya, silakan Ibu. Iya, pertanyaan yang bagus. Baik, kelompok lain siapakah tokoh utama dalam cerita detektif boneka hilang tersebut? Budi. Iya, betul sekali, Budi. Ya. Salut, salut. Salut, salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik. Kami akan mempresentasikan hasil kerja. Hai, Nastita. Baik, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain untuk menanggapi hasil presentasi kelompok bunga? Ya, Maria silakan. Apa langkah-langkah Ya, pertanyaannya adalah apa langkah-langkah algoritma yang kelompok bunga lakukan? mulai untuk mencari boneka hilang. Yang pertama, baik. 1. Mulai untuk mencari boneka hilang. 2. Pergi ke perpustakaan, cari jejak kertas merah. 3. Pergi ke kantin, periksa kursi tergeser. 4. Pergi ke lapangan, cari jejak kaki biru. 5. Jika semua tempat sudah diperiksa, cari di gudang, teras dan tempat terakhir. 6. Selesai boneka sudah ditemukan. Oke. Bagaimana? Apa yang paling menantang saat membuat algoritma? Jadi itu jawabannya. Ya. Hal yang menantang bagi mereka di dalam melakukan algoritma yaitu mereka bisa berpikir secara kritis. Nah, ini kan bisa tolong Naruto. Kalau dengar sama aku. Jadi anak-anak kami, ibu senang anak-anak kami bisa menyelesaikan tugas kelompoknya masing-masing dengan memahami apa itu konsep berpikir komputasional dan bagaimana prinsip, ya apa saja prinsip dalam berpikir komputasional. Jadi anak-anak kami telah menerapkan langkah-langkah di dalam menyelesaikan masalah, baik mulai dari dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, sampai pada algoritma. Nah, jadi kita akan menyimpulkan hasil daripada materi kita. Nah, ibu mau ada beberapa di antara teman-temanmu yang bisa menyimpulkan
Ya, silakan Wirona. Berpikir komputasional bukan berarti kita harus menjadi robot. Berpikir komputasional adalah cara cerdas memecahkan masalah seperti komputer. Ya, betul sekali. Baik, silakan tepukan buat Winona. Nah, jadi berpikir komputasional tidak menuntut kita harus menjadi robot, tetapi berpikir komputasional itu adalah suatu cara untuk cara cerdas di dalam menyelesaikan masalah. Baik, silakan. Berpikir komputasional adalah kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis. Ya, betul sekali. Iya, jadi berpikir komputasional ini sangat bermanfaat, terutama di dalam melatih berpikir. Ya, kita dilatih untuk berpikir. Tadi anak-anak kami menyelesaikan LKPD yang ibu bagi, tentunya melatih berpikir. Iya tidak? Ya kan? Kalian berpikir, bagaimana caranya supaya kami bisa menemukan boneka yang hilang itu? Kira-kira gimana boneka hilang itu ya? Itu melatih kalian berpikir. Kemudian manfaatnya lagi, anak-anak kami bisa menjadi pemecah masalah yang baik. Kemudian meningkatkan kreativitas kamu. Dan terakhir, ya, berpikir komputasional ini ya sangat berguna dimanapun kita berada dalam bidang apapun. Setelah kita memahami pembelajaran hari ini, kita akan melakukan refleksi diri ya. Kira-kira apa hal baru yang kamu pelajari pada hari ini? Saya belajar pada pagi ini berpikir komputasional dan memecahkan langkah-langkah Dalam memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. dalam kehidupan sehari-hari dan berpikir komputasional adalah sebagian bermanfaat pada masyarakat. Tentang buat baik anak-anak kami, ibu senang ya anak-anak kami bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baik, terima kasih kepada anak-anak kami yang sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, yang sudah melakukan kerjasama diskusi kelompok dengan baik, ya. Dan minggu depan kita akan bertemu lagi dengan materi baru. Halo, minggu depan kita akan bertemu kembali dengan materi baru, yaitu berpikir komputasional sebagai dasar dalam coding dan kecerdasan artifisial. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Ibu sapa anak-anak kami semua selamat